Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Sama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab ke Nabi Ibrahim, "Belum yakinkah kamu?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya. Akan tetapi ini agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat ke-260. Surat Al-Baqarah ayat ke-260. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kegiatan Allah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita telah memasuki juz yang ketiga. Tapi dalam hal ini masih dalam surat Al-Baqarah, karena juz yang ketiga itu dimulai dari surat Al-Baqarah, penghujung ayatnya. Nah, setelah disebutkan minggu lalu, surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah sekitar 2 tahun setelah Nabi berhijrah. Nah, dengan demikian, kita dapat melihat bahwa surat dalam hal ini umat Islam sudah berinteraksi sehari-hari dengan ahli kitab yang lain. Dalam hal ini umat Yahudi. Di Mekah, umat Islam hanya berinteraksi dengan kaum Quraisy. Ya, sebagian besar waktunya hanya berinteraksi dengan kaum Quraisy yang ada di situ. Tapi di Madinah sudah ada ahli kitab, sudah ada orang Yahudi, sudah ada rabi-rabi orang Yahudi. Ya, nah, kemudian di dalam Al-Quran kita juga mengenal bahwasannya atau dapat mempelajari bahwasannya umat Yahudi itu adalah orang-orang yang senang bertanya berlebihan, berdebat dengan nabi-nabinya mengenai syariat atau perintah agamanya. Sampai-sampai mereka tidak menjalankannya. Ya, atau bahkan ada yang membunuh nabinya karena tidak sesuai dengan perintah yang dibawa atau yang diperintahkan oleh Allah melalui nabi-nabinya tersebut. Nah, dalam hal ini, karena ini masih bulan Zulhijjah, kita konteksnya masih mendalami Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang dijunjung tinggi oleh 3 agama, dalam ini Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ya, mereka menjunjung tinggi. Nah, kisah ini diambil mengenai Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, juz ketiga surat Al-Baqarah ayat 260. Di sini konteksnya Nabi Ibrahim sedang berinteraksi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Ibrahim kita sudah mengetahui adalah orang yang sangat kuat tauhidnya. Beliau rela mati, rela berdebat, kemudian dihukum oleh Raja Nimrud, dibakar. Ya, rela berdebat dengan penduduk-penduduk atau kaumnya dalam hal ini mengenai berhala. Bahkan yang paling sulit, beliau rela berdebat dengan, tentunya dengan sopan dalam hal ini, dengan ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri. Sangat sulit berdebat dengan keluarganya sendiri karena ada rasa sayang dengan keluarga, tapi dia harus menyampaikannya. Jadi sudah terbukti Nabi Ibrahim itu adalah orang yang kuat keimanannya dan kuat tauhidnya, ya, sangat menjunjung tinggi keesaan Allah. Nah, tetapi dalam ayat ini Nabi Ibrahim bertanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku cara bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati." Dan Allah bertanya, "Apakah kamu tidak yakin? Bukankah kamu sudah yakin atau apa kamu tidak yakin?" Dan Nabi Ibrahim menjawab, "Saya sudah yakin. Tapi saya hal ini, pertanyaan ini adalah untuk hatinya agar lebih mantap lagi dengan keimanannya." Nah, jadi di sini adalah ayat yang sering disalahgunakan, sering disalahartikan, sehingga menjadi dalil untuk kita bertanya-tanya kepada imam, kepada ulama mengenai suatu syariat Islam yang kita tidak sesuai. Jadi kita terus bertanya, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, sambil menunggu jawaban yang sesuai dengan hatinya.
Dan ini yang paling bahaya, karena dengan demikian kita menjadikan hawa nafsu kita, hati kita sebagai Tuhan kita. Bukannya kalamullah dalam Al-Quran, tetapi justru hati kita. Kalau jawaban dari imam atau ulama sudah sesuai dengan hawa nafsunya, nah ini jawaban yang benar. Tapi kalau belum, terus bertanya dan sebelum itu tidak mau menjalankan perintah atau syariat agama tersebut. Nah ini bukan yang diceritakan dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim sudah menjalankan. Nabi Ibrahim sudah tunduk. Nabi Ibrahim sudah rela mengorbankan putranya. Nabi Ibrahim sudah rela berdebat dengan Raja Nimrud. Bahkan akan dihukum dibakar, dibunuh. Tapi Nabi Ibrahim dalam hal ini ingin meningkatkan level keimanannya, derajat keimanannya. Seperti diketahui dalam Al-Quran ada 3 level, paling tidak yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ilmu yakin. Jadi kita yakin iman kita berdasarkan apa yang telah kita pelajari, ilmu kita. Ya. Dan ilmu kita yakin. Kemudian ainul yakin. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, seeing is believing. Ya, jadi kalau kita sudah melihatnya sendiri dengan mata kepala sendiri, maka level keimanannya berbeda dengan ilmu. Yaitu making sense ya. Bukan sesuatu yang kontroversial. Seeing is believing ya dalam istilahnya di sini. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh atau yang ditutarakan oleh Nabi Ibrahim. Ya, beliau alaihissalam ingin meningkatkan keimanannya. Dia sudah yakin, tapi dia ingin meningkatkan level keimanannya. Ya, dan level keimanan yang ketiga adalah akul yakin, yaitu keimanan yang didasarkan kepada pengalaman. Saya sudah mengalaminya. Ya, kamu tidak perlu menyampaikan dalil-dalil lain. Saya sudah mengalami dan menyadarinya bahwa itu betul. Di level yakin itu ada 3. Ilmu yakin berdasarkan ilmu, tapi kita belum melihat, belum mengalaminya sendiri, dan ada hal-hal yang kita mungkin tidak pernah melihat dan tidak pernah mengalaminya karena ada hal-hal gaib. Tapi kita meyakininya secara ilmu. Tapi dalam hal ini sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim ingin meningkatkan keimanannya ke level yang berikutnya. Ainul yakin berdasarkan mata kepala sendiri. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagaring Rahmat Allah, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya yang taat kepada Allah, tidak berdebat, menghabiskan waktu untuk berdebat, untuk hal-hal yang sudah jelas dalam kitab Allah. Ya, dan semoga kita juga dilindungi dari menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Nah, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dan kekurangan dari mana sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.